Ya, sesuai janji gua, jadi setelah Demon Slayer animenya tamat, gua bakal mengcover beberapa hal menarik mengenai animenya, bahasan yang ketinggalan lah ya. Yang sempat ketunda gara-gara kesibukan gua yang ya nggak jauh-jauh dari sekolah. Tapi kali ini gua bakal ngebahas semua dan menebus semua itu ya. Fokus gue kali ini bakalan ngebahas Upper Moon keempat, yaitu Shiha Tengu dari Demon Slayer season 3 ya, atau arc Penempa Pedang. Oke, simak aja bahasannya. Jadi, Shiha Tengu ini merupakan salah satu jajaran Upper Moon. Bukan jajaran ya, jadi dia merupakan salah satu Upper Moon keempat dari jajaran Upper Moon ya. Bawahannya si Muzan lah ya, kalau misalnya kalian lebih gampangnya. Kalian yang pasti udah nonton, pastinya udah tahu dong betapa berbahaya sekaligus uniknya iblis yang satu ini. Jadi pastinya bakal menarik kalau menelaah lebih lanjut mengenai Shiha Tengu. Ability dia sebenarnya simple, namun lumayan bikin repot juga karena ya terus-terus digunain sama dia. Dan gue cukup yakin banyak yang mengira bahwa klon dari Shiha Tengu ini konsepnya itu mirip dengan Gyutaro dan Daki dari arc sebelumnya ya, di itu ya. Dan ternyata lumayan jauh perbedaannya ya dengan si Gyutaro. Jadi di sini gue bakal jelasin ya faktanya ya, dikit aja. Walaupun gue yakin bakalan panjang ya, karena ya skripnya aja udah panjang gitu. Jadi wujud utama Shiha Tengu itu digambarkan sebagai laki-laki tua yang tubuhnya rapuh dan kentak. Ada benjolan besar ya di kepalanya, kalau kalian bisa lihat sendiri. Yang gua nggak tahu itu benjolan apa. Terus juga ada dua tanduk yang melengkung ke belakang ya. Jadi Shiha Tengu itu digambarkan sebagai iblis yang pengecut sekaligus penakut. Dia bahkan selalu penakut selama hidupnya kalau misalnya diceritain di Demon Slayer-nya. Bahkan ketika menjadi masih manusia. Oh ya, karena ketakutan dia ini ya, di background story-nya dia tuh tidak mau mengakui kesalahannya meski terbukti bersalah dan menyalahkan orang lain selain dirinya gitu. Kita langsung aja ke ability-nya. Jadi klonnya itu clone manifestation ya, atau perwujudan cloning, dimana setiap klon merupakan perwujudan dari emosi yang pernah ia punya. Dan ini berkaitan dengan klon dan juga emosi ya. Memungkinkan penciptaan klon dengan emosi, kepribadian, serta kemampuan yang berbeda-beda gitu. Parahnya nih ya, kemampuan ini akan aktif ketika kepala Shiha Tengu itu dipenggal. Jadi kan Demon Slayer kan kalau mau membunuh iblis kan harus memenggal kepalanya. Nah, ketika Shiha Tengu ini dipenggal, dia malah mengkloning menjadi cloningan ini yang punya emosi ini. Tentunya itu bakal ngerepotin banget buat Tanjiro dan kawan-kawan ya. Pada saat itu karena juga mereka nggak tahu ini iblis itu apa, kemampuannya apa, dan seni Blood Art Demon-nya tuh juga nggak diketahui gitu. Karena memang misterius banget, jadi mereka harus pelajari pas udah terjadi. Jadi itu tantangan besar buat mereka. Seni Blood Art Demon ini juga terciptanya juga karena perasaan Shiha Tengu yang itu dirasakannya ya sepanjang hidupnya, tertekan lah ya, selalu tertekan gitu dalam hidupnya, makanya kemampuan ini tuh ada gitu. Seni Blood Art ini tuh terinspirasi dari ketertekanan dia terhadap hidupnya gitu. Jadi gue merangkum aja ya dari 6 klon Shiha Tengu yang gue cari di web, karena animenya tuh kurang memberikan penjelasan ya. Seperti biasa, seperti yang gue bilang di reviewnya, anime itu banyak penjelasan yang miss. Jadi ya berikut nama-nama beserta ability-nya. Yang pertama tentu saja Shiha Tengu yang kalian udah jelasin tadi. Jadi kita langsung aja ke yang kedua. Yang kedua itu adalah namanya itu Sekido ya. Klon dengan kemampuan menciptakan petir dari senjata haranya ya, yang terbuat dari darah dan dagingnya. Ya rata-rata senjata iblis sih memang terbuat dari darah dan daging ya, bukan memang senjata full gitu. Sifatnya adalah tukang marah-marah. Dah, itu aja sih sifatnya yang gue tahu. Karena basically ya memang begitu, dia marah-marah mulu gitu. Emosian. Yang ketiga adalah Karaku namanya. Mampu menghasilkan dan memanipulasi hembusan angin menggunakan Uchiwa, senjata yang terbuat dari darah dan dagingnya lagi. Sifatnya adalah ya nyantui, santuy atau santai gitu ya. Jadi kerjanya nyantuy aja udah. Ada lagi Aizetsu, mampu menembakkan tombak dari Jumonji Jumonji Yari miliknya yang terbuat dari darah dan dagingnya Aizetsu sendiri tentu aja. Lalu menyerang target dari jarak jauh. Ini tuh si paling murung ya, jadi dia tuh murung terus aduh gimana ya, tapi sifatnya ya tetap paling tenang ya di antara demon-demon lainnya, di antara cloningan lain.
Yang kelima ada si Orogi yang mampu menciptakan gelombang suara yang sangat kuat sekali sebagai senjata. Gelombang suaranya itu dari mulutnya ya. Sifatnya ya si paling gembira enggak tuh. Ya. Yang keenam tentu saja yang terakhir ya. Bukan yang terakhir juga sih. Jadi yang keenam ini merupakan paling menarik menurut gue, yaitu Zohakuten. Yaitu klon terkuat yang merupakan hasil gabungan Sekido, Karaku, Aizetsu, dan Urogi dengan kemampuan memanipulasi kayu. Tak hanya itu, karena wujud ini adalah kombinasi, maka Zohakuten mampu menggunakan seni darah iblis kloningan lainnya yang seperti gue sebutin tadi, itu semuanya bisa dipakai sekaligus. Yang telah disempurnakan, sifatnya sih nggak jauh beda sama Hatengu ya. Bukan Hatengu, Sekido justru. Karena mewakili kebencian dan sifat dia itu ditunjukkan adalah pendendam dan menakutkan gitu. Jujur dia yang paling keren sih dan paling meng-GGWP. Apalagi pas lawan Mitsuri, dia flexingnya luar biasa. Jadi tadi ada 5 klon ya. Jadi yang aslinya itu si Hatengu, 5 klonnya itu ya tadi si Sekido, Urogi, Karaku, Aizetsu, sama Zohakuten. Selain 5 klon tadi, ada juga klon yang nggak tercatat ya. Jadi namanya tuh Urami. Nggak ada catatan mengenai kekuatan dia. Pokoknya badan dia gede dan wujudnya mirip Hatengu. Jadi basically Hatengu versi gede gitu. Sangat membantu Hatengu ya. Jadi klon ini tuh bener-bener ngebantu banget buat si Hatengu. Si Urami ini ngebantu Hatengu kabur tuh gampang banget gitu ya. Bayangin aja kepala Tanjiro tuh pengen diremukin sama si Urami ya, itu gila sih. Itu lumayan serem karena tiba-tiba dia membesar. Gue kira si Hatengu yang membesar, ternyata bukan. Ternyata itu kloningan dia yang lain. Dan yang pastinya yang menonton kalian yang menonton episode terakhir Harp Tanpa Pedang pasti udah tahu bahwa Hatengu tuh bersembunyi di jantung Urami. Makanya gue bilang Urami itu merupakan pilihan yang tepat buat si Hatengu biar bisa kabur gitu. Demi menghindari penggalan pedang Tanjiro tentu saja, karena kayaknya kalau dikena sekali lagi dia bakal bener-bener modar. Bukan kayaknya, karena memang benar gitu, karena memang modar dia akan kena pedang Tanjiro kan selanjutnya. Itu nyebelin banget sih. Banyak yang ngira juga kalau Urami itu adalah si Hatengu jadi gede seperti yang gue bilang tadi, padahal mah bukan, itu cuma kloningan yang lain aja. Intinya si Hatengu ini iblis paling banyak plot twistnya. Dari awal diperkenalkan, dan menurut gue ya iblis paling unik di antara jajaran Upper Moon yang sejauh ini ya. Dari awal Akaza sampai bla 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 lah. Tentunya ya villain yang bikin puas lah ya si Hatengu ini, nggak kayak si Gyoko yang ya sudahlah. Entah gue roasting itu karakter. Mungkin sekian aja ya bahasan gue mengenai si Hatengu ini. Intinya gue lumayan bikin kesel dan juga takjub sama kemampuan Hatengu ini. Tapi ya dia benar-benar pure evil dari akarnya, karena memang di bagian story-nya diceritakan kalau dia tuh ngehabisin orang, tapi dia nggak mau ngakuin kalau itu salah dia malah nyalain tangan, nyalain orang lain. Jadi dia merasa tertekan gitu. Ini sih juga intinya ya dia kayak punya kelainan mental gitu terhadap emosinya sendiri. Itu sih yang bisa gue bilang. Yang membuat dia tuh takut dan nggak pernah mau disalahin gitu. Si paling bener. Kayak siapa tuh? Tapi manga maupun animenya juga udah gue cek juga tidak mengekspor sampai situ, jadi ya udahlah kita lupakan aja backstory-nya itu. Kita tangkap aja lah intinya tuh dia beneran jahat dah, itu aja. Kesimpulannya Hatengu ini the best buat saat ini, the best Upper Moon, the best iblis yang dihadapin Demon Slayer dan Tanjiro dan kawan-kawan. Dan salah satunya hal plus dalam arc Penepa Pedang kali ini ya, jadi dia tuh nilai plus buat arc kali ini. Ya, sekian aja dari gue buat video kali ini ya, bahasan si Hatengu kali ini. Ini lumayan panjang ya, 9 menitan ya, tapi nggak apa-apa. Sampai jumpa di bahasan Demon Slayer selanjutnya. Next gue bakal roasting si Gyoko. Sampai jumpa dan bye-bye.